Halo bosku. Ini saya lagi mau panen nih tanamannya nih. Ada yang tahu nih tanaman apa? Ini kalau ibu-ibu pasti apal kali ini ya, sama tukang martabak. Nah ini teman-teman, namanya bawang daun. Ini saya nanam di pot. Awalnya ini 3 titik teman-teman, 3 titik. Saya tanam dalam satu pot. Kemudian dia beranak pinak nih. Ini dari satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi berkembang 17 ya. Ini ya, sudah kurang lebih usianya ini, umurnya ini sekitar 2 bulan ya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau panen itu dia bertahap. Nah biasanya kalau saya tidak terlalu banyak, yang saya panen ini yang sudah terkulai seperti ini teman-teman. Ini masih bisa dibuat untuk bumbu masak. Jadi kelebihan kita menanam bawang daun di rumah kita sendiri itu, ketika kita panen yang jelas masih segar. Yang kedua, aromanya ini ketika kita masak biasanya lebih kuat ya aromanya ini. Jadi buat para itu wah luar biasa deh, cita rasanya jadi lebih kuat dibanding kalau sudah berhari-hari dia sudah dipanen. Nah, itu. Ini teman-teman, sebelum nanti saya mau panen, ini biasanya saya menanam itu bertahap. Tujuannya apa? Biar selama 1 tahun ini saya nggak usah beli bawang daun. Dan ini kelebihannya organik teman-teman. Dari media yang saya gunakan itu ya, media tanam ini pertama tanah, yang kedua kompos. Jadi kalau kita pengen hasil seperti ini, jangan lupa kompos dan pupuk kandangnya diperbanyak. Kemudian dia ada unsur-unsur biar tanahnya poros itu pasir. Kalau tidak ada pasir, kita bisa menggunakan arang sekam atau sekam bakar. Arang sekam, sekam bakar, atau maksud saya itu kulit padi ya, kulit padi, sekam yang belum dibakar. Nah cuma disarankan ketika kita menggunakan sekam atau kulit padi yang masih baru digiling, yang mentah ya, itu baiknya direndam dulu. Kalau saya biasanya saya rendam. Tujuannya apa? Ketika dia meresap air, dia mudah lapuk nanti. Tapi kalau masih baru, nanti efeknya ketika kita nyiram airnya cepat kebuang karena dia terlalu porus ya. Kemudian kalau masih baru dia panas. Itu ya teman-teman. Ini saya mengajak teman-teman cara menanam yang saya lakukan, hasilnya seperti ini. Baru nanti kita panen. Yuk. Nah ini teman-teman, saya beli awalnya di supermarket atau di pasar lah, kan ada seperti ini. Nah syaratnya kalau kita mau jadikan dia bibit ya, tanamannya ini jangan patah, karena kalau sudah patah atau memar dia mengganggu pertumbuhan. Kadang memarnya ini kalau kita tanam lama-lama jadi busuk, jadi gagal. Nah ini ya, ini kalau yang ada daun-daun tua kita bersihkan ya, kita bersihkan ya teman-teman. Kemudian kita tanam. Ini kalau seukuran seperti ini nih bisa 3 atau 4 titik. Nah ini kita ini aja, kurang lebih sekitar 5 cm lah. Yang penting dia tegak. Nah tekan kanan kiri. Yang kedua juga kita masukkan sini ya, kanan kiri. Nah ini dia. Jadi teman-teman, simple banget teman ya. Jadi bawang daun ini tidak perlu setiap hari kita siram kalau kandungan unsur hara komposnya cukup di media tanam kita, di lahan media terbatas ini, di pot atau planter bed seperti itu. Nah ini biasanya setelah umur nanti 1 minggu setelah tanam baru saya berikan NPK ya, NPK secukupnya. Atau kalau memang dilihat pertumbuhannya subur tidak perlu. Tapi kalau kita lihat untuk memacu pertumbuhannya lebih cepat, kita berikan NPK. Biasanya saya NPK yang biru atau yang sering orang kenal itu NPK Mutiara. Nah ini proses penanamannya. Kemudian kita lihat proses pemanenannya ya teman-teman.
Nah ini teman-teman, kalau kita mau panen bawang daun, tadi saya bilang kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, ya udah ya yang terkulai seperti ini aja kita panen sesuai kebutuhan untuk dimasak ya. Atau kalau kita mau panen misalnya diperlukan dalam jumlah banyak, nah caranya mudah. Ini kita pegang ya, tarik ke samping, krek, dia sampai. Nah seperti itu, ini bisa kita panen ya. Kalau memang terasa terlalu dalam, bisa kita gali dulu sedikit ya, sampai lebih bagus itu dia sampai akarnya terikut ya. Karena kalau separuh seperti ini nanti busuk mengganggu pertumbuhan yang lain ya teman-teman ya. Jadi biar supaya tidak mengganggu pertumbuhan yang lain, makanya diusahakan dia ikut seperti ini ya, ada akarnya. Nah ini nanti saya mau bagikan ke tetangga atau saudara-saudara saya. Dia nanti dia berkembang lagi. Nah, kan biasanya kalau satu sudah kena akarnya, selanjutnya dia mudah ya, kita mudah. Nih apa yang kita lakukan setelah kita panen? Nah itu biasanya saya berikan lagi pupuk NPK ya untuk proses pemeliharaan. Biasanya NPK itu saya cukup sebulan sekali ya. Jadi ketika sudah ini kita ambil, ini jangan lupa teman-teman kita tutup ya, biar satu dia kokoh, yang kedua akarnya tidak terganggu. Karena kalau misalnya dia terbuka ketika nanti ada matahari terik, nah itu bisa kadang menyebabkan bawang daun ini mati ya, layu dan mati karena habis luka gitu. Nah biasanya saya kalau mau panen siram dulu, besoknya baru saya panen ya. Karena tujuannya apa? Kalau sudah luka kita siram, khawatirnya dia ada apa tuh biar memicu busuk. Apalagi khawatirnya saya panennya separuh seperti itu teman-teman. Ini ya teman-teman, mudah cara panen. Biasanya kalau udah seperti ini kurang lebih 1 kilo nih teman-teman. Ini kita putar saja ya. Jadi batang yang sudah besar kita panen. Alhamdulillah saya di sini ada 1, 2, 3, 4 pot ini ya, 5 sama yang baru saya tanam ini. Jadi saya bergantian, bulan ini panen di pot 1, bulan selanjutnya pot 2, pot 3, pot 4, pot 5, bergantian. Atau kalau misalnya penggunaannya setiap minggu atau setiap hari, udah gantian aja. Nah itu ya teman-teman. Jadi ada yang baru tanam, ada yang sudah ada yang sudah panen, ada yang baru panen gitu ya. Nah ini dia baru panen nih teman-teman. Kita lagi bisa ikut panen. Ini teman-teman buktinya ya. Ini awalnya 1. Nah ini dia keluar nih, keluar anakan baru. Ini keluar lagi. Ada yang pecahnya di sini, ada dari bawah. Ini yang saya mau tunjukin pecahnya dari samping. Pecahnya itu maksudnya apa? Di sini teman-teman, anakan ya. Tuh ini kebelah 2 dia. Lihat ya teman-teman ya. Itu. Oke teman-teman. Mudah ya caranya, kita dapat bibitnya bisa beli langsung. Terus kemudian kalau sudah kita punya seperti ini, kita nggak perlu beli lagi yang dari pasar. Nah yang seperti ini lagi bisa kita perbanyak ya, kita tanam di media lain. Oke, ini hasilnya teman-teman saya tunjukin. Segini cukup lah. Nah ini ya, ini organik nih teman-teman, tanpa menggunakan kimia. Oke, salam gemar menanam dari Bang Ocit.